Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan agar kita bisa dapat berhadir di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada ibu-ibu Kampung Long Raya yang telah sempat berhadir di tempat ini, dan juga kepada rekan-rekan saya. Kami mahasiswa Universitas Yahkuala, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini kami menyelenggarakan acara ini untuk memenuhi mata kuliah final public speaking kami. Perkenalkan, saya Tasya Rizkina selaku pembawa acara pada hari ini. Langsung saja kepada acara inti, yaitu pemateri pertama yang disampaikan oleh Sarmila Widi tentang pentingnya mendidik anak usia dini. Kepada Sarmila Widi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sarmila Widi sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, apa itu anak usia dini? Nah, anak usia dini adalah anak yang usianya dimulai dari 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada usia dini ini anak disebut dengan usia emas. Umur anak ini disebut dengan usia emas. Lalu saya akan menjelaskan mengapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada menjadi fondasi masa depan anak. Nah, kenapa bisa kita bilang menjadi fondasi masa depan anak? Karena dengan adanya pendidikan kepada anak usia dini, fondasi untuk jadi masa depan nanti bisa menjadi tambah kuat. Contohnya seperti dengan dia memiliki suatu kemampuan seperti dia bisa di bidang membaca, ataupun dia bisa di bidang bercerita kepada teman-temannya. Nah, dengan di bidang dia bercerita kepada teman-temannya itu, dia bisa menjadikan alat untuk dia di masa depan kelak. Nah, dan yang kedua itu ialah menjelaskan tentang membangun karakter anak. Nah, di sini kenapa bisa ada poin membangun karakter anak? Karena pentingnya pendidikan anak usia dini ini juga mencakup tentang membangun karakter anak. Contohnya seperti membangun anak itu bagaimana dia interaksi bersama teman-temannya, bersama keluarganya. Jadi di dalam pendidikan tersebut juga anak usia dini akan dapat membangun karakternya. Misalnya berjumpa dengan kawan-kawannya, dia akan menghargai kawan-kawannya dengan pendidikan tersebut. Dan yang ketiga itu ada memaksimalkan potensi anak. Nah, memaksimalkan potensi anak ini maksudnya dengan dia mengetahui apa itu bagaimana perkembangan kognitifnya. Seperti kognitif itu maksudnya bahasa dia bagaimana. Kemudian kedua itu ada perkembangan motorik dia. Motorik itu bagaimana? Contohnya motorik halus itu seperti perkembangan dia saat menggambar sesuatu. Kalau misal motorik kasarnya itu seperti dia bisa berlari, bisa berjalan. Baik, yang slide terakhir yaitu bagaimana cara mendidik anak. Yang pertama, memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Kenapa kita harus memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak? Karena kalau anak usia dini itu kan dominan manja kepada orang tuanya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berperilaku, misalnya kita bicaranya kasar, kayak gitu, otomatis anak itu akan terbawa ke perasaan. Jadi dia mikir, kok kayak gini ya, kok mama kayak gini ya, kayak gitu. Lalu yang kedua, selalu memberikan pujian. Nah, di sini kenapa harus selalu memberikan pujian kepada anak? Contohnya, walaupun anak memiliki nilai yang di mata kita sangat rendah, tapi kita sebagai ibu harus memberikan nilai positif kepada anak. Tetap memberikan pujian. Dia nggak apa-apa, ini udah bagus, kayak gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada mulailah ajarkan anak tentang agama. Nah, dari anak sejak dini kita harus mengajarkan anak tentang apa itu agama. Nah, seperti kita menjelaskan mereka tentang
agama kita, terus kita mengajak mereka ke masjid, kita bilang, kita kenalkan mereka kepada Al-Quran, kayak gitu. Nah, terus ada yang keempat itu ada gunakan kalimat yang positif. Nah, di sini kita kepada anak tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi misalnya anak kita ada melakukan sesuatu, terus kita bilang jangan, kayak gitu. Nah, kita kepada anak usia dini itu tidak boleh berkata jangan. Misalnya nih, dia ada memegang sesuatu, kita kasih tahu, nah itu bahaya, kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya saya bilang alangkah baiknya jangan menggunakan kata-kata jangan dalam mendidik anak. Lalu selanjutnya ada beri anak dukungan. Nah, kenapa memberi anak dukungan? Karena dukungan orang tuanya bagi anak itu sangat luar biasa. Seperti misalnya di kawan-kawannya dia tidak mendapat dukungan, tapi di saat keluarga dia memberi dukungan, orang tua dia memberi dukungan, dia pasti akan semangat lagi. Nah, dan yang terakhir itu ada beri contoh yang baik untuk anak. Kenapa di sini ada beri contoh yang baik untuk anak? Karena anak akan meniru apa yang kita buat. Contohnya misalnya anak melihat kita marah-marah, dia akan berlaku seperti itu. Misalnya kita lihat kita berbicara seperti apa, misalnya kita berbicara yang tidak wajar di depannya, bisa jadi dia akan meniru perkataan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dan materi dari Lila. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Lila kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Sarmila Widi. Tadi sudah menjelaskan bahwa pentingnya mendidik anak usia dini, yaitu menjadi fondasi masa depan anak. Yang kedua, dapat membangun karakter anak. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi kepada anak. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Zahratul Fitriyah dengan judul mengenalkan aturan hidup kepada anak. Kepada Zahratul dipersilakan. Terima kasih kepada Zaza. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ibu-ibu sekalian yang telah berhadir di sini hari ini. Jadi hari ini saya Zahratul Fitriyah akan membawakan sebuah judul ini, mengenalkan aturan hidup kepada anak. Nah, di sini telah bisa kita lihat kenapa harus memperkenalkan aturan hidup kepada anak. Nah, jadi saya ingin menjelaskan dulu nih tentang kenapa sih kita harus mengenalkan aturan hidup kepada anak. Jadi Bu, saya ada cerita nih. Ibu-ibu bersedia mendengarnya? Ya. Jadi saya pernah membaca sebuah cerita. Ceritanya ada seorang ibu, yaitu sering berkunjung ke rumah adiknya. Nah, adik dari ibu ini punya tetangga. Kita sebut ibu ini Ibu B ya, tetangga dari ibu ini. Kemudian setiap ibu ini berkunjung ke rumah adiknya, ia selalu mendengar tetangga adiknya itu ribut. Tetangga adiknya itu sering meneriaki anaknya. Jadi anak ibu ini anak laki-laki yang berusia 5 tahun ibu. Ya kita tahu kan anak kecil yang 5 tahun pasti ya susah mendengar orang tua kan. Jadi kita bilang A dia pergi ke B, kita bilang C dia ke D gitu kan. Nah jadi ibu ini seringkali mendengar ibu ini tetangga dari adiknya ini ribut. Sampai suatu hari ibu ini duduk di samping tetangga adiknya. Kemudian tetangganya mengatakan seperti ini, Bu, saya ingin deh punya anak tuh yang penurut, yang selalu mendengarkan kata saya, yang apabila saya mendengar dia langsung mau mengerjakannya seperti itu. Kemudian diceritakanlah tentang tetangganya yang sebelah. Jadi ceritanya di samping rumah itu ada gang baru gitu. Rupanya di gang tersebut ada juga anak kecil yang ibunya itu tiap memanggil anaknya langsung menuruti perintah dari ibunya. Tapi ketika ibu ini menceritakan bahwa anaknya itu ketika dipanggil langsung menuruti, cuman seperti anak yang ketakutan. Jadi kayak tikus yang dibawakan lidi lah dia bilang. Jadi nampak lidi langsung lari dia kan karena takut. Terus ditanya sama ibu ini, emang ibu mau kalau anak ibu turut menuruti permintaan ibu tapi dengan seperti
seperti orang yang ketakutan. Nah, saya juga mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira mau nggak anaknya menuruti ibu-ibu, tapi dia bukan menuruti karena kemauan, lebih karena takut? Mau nggak? Enggak kan? Nah, dari cerita ini kemudian dilanjutkan lagi nih. Ibu ini duduk bersama sahabatnya. Diceritakanlah cerita yang ia temukan pada saat berkunjung ke rumah adiknya. Nah, ketika itu sahabatnya berkata seperti ini. Sebenarnya aku pernah berpikir seperti ini. Mungkin anak-anak itu merasa orang dewasa itu bersikap tidak adil. Kenapa? Karena misalnya nih, anak-anak lagi asik main. Kita katakanlah anak itu bermain masak-masakan ya. Ini ceritanya lagi buat nasi goreng gitu. Lagi buat nasi goreng, baru goreng bawangnya. Dan dipanggil, "Nak, mandi," gitu. Ya kan lagi asik main. Kira-kira dia mau langsung pulang nggak? Enggak kan? Karena dia lagi asik main kan? Tapi kita sebagai orang dewasa memaksa anak tersebut untuk pulang. Pasti anaknya kayak, sebel lah, lagi main, asik main, disuruh pulang gitu kan. Kita dewasa sendiri kalau misalnya lagi asik melakukan kegiatan tertentu, misal lagi buat kue nih, terus tiba-tiba disuruh apa gitu, disuruh ke sini gitu, pasti kita juga bilang nggak mau gitu kan, karena kita lagi mengerjakan sesuatu yang kita suka itu. Pertanyaannya, kenapa kita bilang nggak mau, kita nggak dibilang bandel sebagai orang dewasa, tetapi ketika anak tersebut tidak menuruti permintaan kita mengatakan anak itu bandel, ya kan? Jadi terkesan kayak, oh, orang dewasa ini nggak adil nih. Aku lagi main disuruh pulang, dibilang bandel. Tapi kalau misalnya orang dewasa yang lagi ngerjain sesuatu tapi nggak mau diturutin, nggak dibilang bandel, ya kan? Makanya kita harus mengenalkan aturan hidup dulu pada anak. Jadi kita menjelaskan dulu bahwa dalam hidup ini ada aturan-aturan tertentu yang harus kita jalankan. Jadi di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak mengerti dan memahami bahwa dalam hidup itu ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan agar hidup itu sendiri berjalan dengan baik dan juga terencana. Yang pertama ada, ajaklah anak berdiskusi mengenai aturan yang ada di rumah. Buatlah peraturan yang jelas, masuk akal sesuai dengan umur, dan jangan banyak membuat aturan. Nah, ini seperti ini, Bu. Jadi kan di setiap rumah pasti memiliki aturan yang berbeda ya. Seperti salah satunya kalau misalnya anak yang sudah mulai bersekolah. Karena kami kan ruang lingkup anak usia dini nih. Jadi kita mulai untuk mengenalkan aturan hidup kepada anak dari usia dini. Misalkan anak yang udah TK nih, udah sekolah kan? Udah sekolah, kita bisa mengenalkan aturan seperti pulang sekolah ganti seragam dulu baru boleh main. Nah, itu bisa disebut aturan dari hidup. Jangan nanti kita nggak bilang kalau pulang sekolah harus ganti seragam baru main. Anak kan kalau nggak dibilang nanti langsung main ya. Pulang sekolah dia langsung main gitu pakai seragam itu. Nanti kita tiba-tiba ribut. Kenapa kamu nggak ganti baju dulu baru boleh main kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita memarahinya, kita lebih dulu memperkenalkan dulu. Kita lebih dulu memberitahukan. Nah, kalau udah pulang sekolah itu seragamnya diganti dulu, baru setelah itu kamu boleh bermain dengan teman kamu seperti itu. Nah, apabila setelah itu dia tidak menuruti aturan tersebut, barulah boleh kita memberikan konsekuensinya. Kemudian selanjutnya, terangkanlah dengan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit dan tegas agar anak mengerti dengan aturan tersebut. Kesimpulannya, peraturan atau instruksi itu yang jelas. Jadi ketika kita menerangkan aturan itu, terangkanlah itu dengan sederhana Ibu, dan juga dengan kata yang jelas juga tegas. Saya misalkan peraturan yang tadi ya, peraturan yang pulang sekolah ganti seragam. Setelah kita bilang pulang sekolah ganti seragam, kita juga harus menyertakan alasannya yang jelas. Kenapa kita harus mengganti seragam setelah pulang sekolah? Yaitu kita bilang, nak, kalau mau bermain setelah pulang sekolah itu ganti seragam. Kenapa? Supaya besoknya seragam itu bisa kamu gunakan dan seragam itu tidak kotor. Nah, itu kan kita memberikan alasan yang jelas kan. Jadi anak itu bisa menerima dengan baik apa yang aturan yang itu. Selanjutnya,
sering-seringlah meluangkan waktu dengan anak untuk mendiskusikan peraturan yang telah dibuat. Kecenderungan anak usia dini itu adalah mereka akan mengingat lebih baik apabila kita sering mengulang-ulang yang pernah diterangkan pada mereka. Nah, jadi ketika kita menetapkan satu aturan di rumah itu, kita harus sering-sering mengatakannya seperti itu. Saya mau memberi contoh ini ya, ada salah satu aturan yang selalu ibu saya tanamkan dalam keseharian saya dari dulu gitu kan. Salah satunya itu kalau misalnya bermain dulu waktu saya TK, saya SD gitu kan. Jadi ibu saya kan seorang guru. Ibu saya pulang jam 1. Jadi kan kalau anak TK itu pulang lebih cepat. Jam 10 udah pulang kan. Jadi saya pulang sekolah, saya ganti baju baru saya bermain. Kemudian pada jam 1 kan ibu saya udah pulang nih. Ibu saya selalu bilang, kalau misalnya mama udah pulang, kamu juga ikut pulang, nanti kita makan siang dan baru setelah itu dilanjutkan kegiatan lainnya gitu. Jadi saya sudah tahu, oh mama saya udah pulang, jadi saya juga pulang gitu. Itu sering diulang tiap hari. Jadi kan itu nggak ada lagi unsur paksaan dalam situ. Itu sudah menjadi kebiasaan saya yang membuat saya mematuhi aturan tersebut. Kemudian konsisten dengan peraturan yang telah dibuat. Ajaklah anak untuk mematuhi apa yang telah disepakati. Tetapi jangan juga terlalu berharap bahwa anak selalu mematuhinya. Jika dia melanggar, jangan langsung menghukumnya. Jadi kita sebagai orang dewasa kan juga tidak bisa berharap bahwa anak-anak selalu mematuhi peraturan dari kita kan. Jujur saya pribadi juga pasti pernah melanggar peraturan yang ada gitu. Jadi tapi sebagai orang dewasa yang telah menetapkan satu aturan di rumah tersebut, kita harus konsisten dengan peraturan yang ada. Dan apabila anak suatu hari itu melanggar satu aturan, misal anak sedang misalkan ruang bermain anak itu berantakan. Nah, kemudian dia di situ lagi makan ciki-ciki misalnya, terus ciki-cikinya berantakan gitu. Terus dia lagi tidur-tidur, nggak beresin, itu ruangannya masih berantakan kan. Jadi kita itu lihatnya kan pasti kayak geram gitu, kenapa dia udah tidur tapi nggak dibereskan permainannya seperti itu kan. Jadi kita tanyakan dulu, jangan langsung marah-marah langsung bilang, nak kenapa nggak dibereskan atau bla bla bla, langsung ngomel-ngomel gitu, jangan seperti itu. Tapi kita tahan dulu marah kita, terus kita bilang, kita tanyakan dulu, nak kenapa belum dibereskan gitu. Nah nanti kan anak menjawab nih, ada dua option yang bisa dia jawab kan. Yang pertama, misalnya dia buat alasan, bentar dulu mak lagi masih capek main gitu, bentar lagi adik beresinnya. Itu kan ada jawaban yang pasti, oh berarti dia mau bereskan, cuman dia tunggu capeknya reda gitu kan. Sama alasan kedua, kalau saya dia bilang nggak mau adik beresin itu mah, adik mau main-main aja gitu. Nah kalau misalnya anak menjawab itu, kita harus memberikan pengertian kepada anak tentang arti dari tanggung jawab, bahwa setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan. Nah, apabila anak ini udah bermain, berarti dia harus membereskan mainannya tersebut. Kemudian seperti ciki-ciki yang udah dia serahkan itu harus dia sapu, karena itu yang dia lakukan seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia lagi malas gitu, ambil aja sapu kecil, terus kasih ke dia ini, sapu dulu, terus bereskan mainan, baru istirahat gitu. Kita juga harus dengan lembut gitu, agar anak itu mau mengikuti apa yang kita katakan. Kemudian katakan juga untuk membantunya. Jangan lupa untuk menawarkan bantuan. Jadi kita tanya, nak butuh bantuan kayak gitu. Jadi nanti kita bantuin tuh. Ya kan beresin mainannya. Kita juga sebagai orang tua membantu membereskannya. Selanjutnya, jadikan diri Anda model yang baik bagi anak. Nah, jadi ini udah menjadi rahasia umum ya, kalau misalnya orang dewasa itu merupakan teladan yang akan diikuti oleh anak. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa dan juga orang tua, kita harus menjadi model yang baik untuk anak. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menunjukkan sikap-sikap yang baik, yang bisa diteladani. Misal dimulai dari aturan pulang sekolah anak harus meletakkan tas. Itu bisa kalau kita pulang kerja, tasnya juga nggak ditaruh di sembarangan tempat. Jadi kan anak lihat, oh berarti mama saya aja taruh tempat
yang seharusnya, berarti saya juga harus ikut seperti itu gitu. Selanjutnya, hargai anak. Anak-anak itu sangat suka apabila kita beri pujian, ibu-ibu. Jadi kita jangan pelit untuk memberikan pujian. Misal nih, anak sudah melakukan satu tindakan yang sangat baik. Misal kamar dia itu selalu rapi, nggak pernah berantakan pas kita lihat gitu kan. Kita nggak boleh pelit memberikan pujian. Pujian itu nggak cuma tentang kita kasih barang, tapi juga tentang kata-kata. Misalnya, Masya Allah anak ibu baik banget. Ini udah membantu ibu untuk untuk mengurangi beban ibu dalam membersihkan kamar kayak gitu. Kita beri pujian, kemudian juga kita berikan sentuhan kepada anak, kita belai kepalanya. Jadi dia suka kayak gitu kalau kita beri pujian. Tapi kalau misalnya kita malas kasih pujian, justru anak itu mesti nggak suka gitu. Misalnya pas dia lagi kamarnya nggak berantakan gitu kan, terus kita nggak bilang apa-apa, tapi tiba-tiba pas datang sekali kebetulan kamarnya lagi berantakan, terus kita omeli gitu kan, bilang ini kenapa kamar kamu berantakan gini gitu. Itu pasti anaknya marah kan, dia nggak senang, terus ya bermasalah lah gitu komunikasi hari itu. Kemudian selanjutnya, berlakukan konsekuensi bila anak melanggar aturan yang dibuat. Jadi ibu-ibu, konsekuensi di sini itu bukan hal-hal yang kasar ya. Contoh konsekuensi yang bisa menurut saya yang bisa kita berikan itu, misalnya anak melanggar peraturan untuk ini yang sekarang kan anak-anak suka main HP ya, suka main HP. Jadi kita kasih HP, kita kasih durasi waktu. Misalnya boleh main HP 10 menit gitu. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 10 menit dan dia nggak mau kasih HP-nya, nanti konsekuensinya kita bilang kalau misalnya 10 menit udah lewat dan adik nggak mau kasih balik HP-nya, nanti mama nggak mau kasih lagi HP-nya untuk besok gitu. Jadi kan biasanya dia nggak bisa main HP nih, nanti dia nyerah sendiri, oh nggak mau aku lebih dari 10 menit, nanti nggak kasih lagi main HP-nya tuh. Selanjutnya, aturan untuk orang dewasa dan anak-anak pasti berbeda. Jadi jelaskan aturan pengecualian ini pada anak. Contohnya di sini, jam tidur anak dan orang dewasa itu berbeda. Jadi pasti ada aturan-aturan tertentu yang berbeda antara anak dan orang dewasa kan. Telah saya buatkan di sini bahwa contohnya adalah jam tidur. Seperti anak-anak pasti suruh tidur jam 9 udah tidur ya. Jam 9 udah tidur, disuruh tidur. Tapi orang dewasanya atau orang tuanya belum tidur, masih asik nonton. Tapi kan kita harus menjelaskan bahwa berbeda orang dewasa dengan anak-anak. Kita harus menjelaskannya dengan baik dan dengan jelas agar anak mau menerimanya. Selanjutnya ini ada beberapa tips Bu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan anak usia dini. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang positif dan diucapkan dengan jelas atau tidak bertele-tele. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gunakan kata-kata itu yang jelas, besertakan alasan yang jelas. Kemudian katakan dengan singkat, jelas dan padat. Kemudian mendengarkan anak dengan penuh perhatian. Biasakan melakukan kontak fisik atau mata, contoh menepuk pundak dan mengusap kepala. Nah di sini mendengarkan anak dengan penuh perhatian. Misalnya nih, anak lagi bercerita atau maksud saya misalnya ada satu aturan nih kan. Jadi kita menetapkan aturan itu. Kemudian kita bilang pokoknya kamu harus ikut peraturan ini karena ini demi kebaikan kamu. Di situ kan nggak ada kata-kata jelas yang menjelaskan kenapa dia harus ikut kata-kata yang kita gunakan kan. Nah di situ anak akan ragu untuk mengikuti peraturan yang kita tetapkan. Oleh sebab itu ketika anak itu nanti mengatakan apa yang ingin dia katakan itu, kita juga harus mendengar dengan penuh perhatian supaya anak merasa bahwa dia itu sangat berharga dan juga dia bisa mendengarkan peraturan kita dengan baik. Kemudian yang terakhir, berbicara dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh dan nada suara yang pas. Di sini ketika kita berbicara dengan anak itu berekspresilah dengan baik. Jadi kita gunakan ekspresi yang ramah agar anak itu senang ketika melihat kita. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang baik dan juga nada suara yang pas. Jadi jangan memakai nada yang tinggi, nanti anaknya ngira kita marah-marah lagi. Jadi kan dia nggak mau dengar gitu. Baik ibu-ibu, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu ajarkan anak berdiskusi mengenai aturan, berilah pemahaman dengan kata-kata sederhana, berilah waktu luang pada anak dan konsisten dalam pelajarannya. Kayaknya ibu-ibunya udah ngantuk ya. Coba es breaking itu bisa nggak? Mau es breaking nggak, Bu? Kok salah? Ngeurakan ya, Bu? Ayo coba kita tepuk tangan ya, Bu. 1, 2, 3, tepuk tangan. Oke, ada satu materi lagi ya, Bu, yaitu Sofi Nabila dengan judul meningkatkan rasa percaya diri kepada anak. Pada Sofi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas tentang meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Apa itu rasa percaya diri anak? Percaya diri adalah bagian penting dari perkembangan anak yang sehat. Kepercayaan diri membantu anak untuk menghadapi kemungkinan, tekanan teman sebaya, dan tantangan lain yang mereka hadapi dalam hidup. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang pertama, membiasakan anak mengenal hal-hal yang di sekelilingnya. Maksudnya di sini kita bisa menjadwalkan anak untuk rutin keliling lingkungannya. Misalnya setiap sore jalan-jalan keliling melihat kanan kiri, memperkenalkan misalnya itu warna apa di itu, atau misalnya naik motor keliling-keliling minimal di lingkungan rumahnya. Kalau itu terbiasa, anak-anak akan tahu apa-apa saja yang ada di lingkungannya. Lalu yang kedua, menghargai usaha yang dilakukan oleh anak. Jadi sejak kecil itu anak terbiasa dari lingkungannya untuk menghargai. Ya, tidak masalah anak itu mau menang atau kalah, itu tetap kita hargai. Proses yang anak lakukan itulah yang harus kita hargai. Contohnya, misalnya anak pulang sekolah, anak menunjukkan hasil ulangannya kepada misalnya kepada kakak. Kakak adik kurang bagus nih dari rumah. Nah itu kita jawab ya nggak apa-apa, yang penting emang hasil usaha adik sendiri. Misalnya kalau sekarang adik dapat 5, berarti adik harus berarti adik udah punya pengalaman untuk mengerjakan sendiri. Nah, ulangan berikutnya jika adik terus belajar, terus usaha, insya Allah adik dapat nilai bagus. Itulah cara menghargai usaha yang dilakukan oleh anak. Lalu dukung anak untuk tahu hal-hal yang baru. Misalnya anak suka
biasanya kan di umur anak di usia 2 tahun sampai 3 tahun itu mereka pasti banyak bertanya. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu harus sangat sabar. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu harus sangat sabar, harus sangat sabar menghadapi anak, berikan dia jawaban yang benar sesuai usia anak dan pemahaman anak. Jadi anak terbiasa untuk menjadi diri sendiri. Lalu meminimalisir perlakuan istimewa. Di sini kita bisa menghindari anak untuk diperlakukan istimewa. Contohnya sering sehari-hari antara kakak dengan adik pasti kalau di antara keluarga itu kan yang sering dipercaya antara kakak dengan adik, pasti yang paling istimewakan itu kan adik. Jadi karena adik itu sering diistimewakan, adik itu jadi lebih egois. Baik, itu saja dari saya. Tadi pesankan kepada majelis. Oke, terima kasih kepada Sofi Nabila. Kasih tepuk tangannya dong. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Siapa yang ada ibu-ibu yang mau bertanya? Pasti harus ada lah Bu. 1 atau 2 Bu. Atau enggak kita ice breaking dulu ya. Oke? Tepuk semangat aja. Tepuk kawan berapa? Ya, ibu-ibu ikut kami ya Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, sesi pertanyaan dibuka. Siapa yang ingin bertanya? Ya, baik. Kepada Ibu dipersilahkan. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Ibu Hanum mau bertanya, apa yang dimaksud dengan motorik halus dengan motorik kasar? Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanum yang telah bertanya tentang apa yang dimaksud dengan motorik halus dan motorik kasar. Selanjutnya, apa mau langsung dijawab? Oke. Ada lagi? Oke. Silakan ya. Nama saya Bunia. Saya menanyakan mengapa pentingnya ditanamkan rasa percaya diri pada anak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nia yang telah bertanya tentang mengapa pentingnya menanamkan rasa percaya diri kepada anak. Oke, pertanyaan terakhir siapa? Oke, Ibu. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Nur ingin menanyakan, biasa anak-anak melakukan kegiatan, kadang-kadang ibu mau bilang, anak jangan. Apakah kata-kata jangan itu ada nggak yang lebih baik dari itu? Jangan kita mau bilang, jangan sama anak. Terima kasih, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang telah bertanya tentang mengapa jangan memakai kata jangan kepada anak. Kepada Bu Maturi boleh menjawabnya. Siapa yang menjawab? Oke, kepada Sarmila Widi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nur. Apakah ada kata yang lebih bagus dari kata jangan untuk kita beritahu kepada anak? Ila akan menjawab dari sepengetahuan Ila aja. Di sini kan dosen Ila juga pernah menjelaskan kenapa kita nggak perlu menggunakan kata jangan kepada anak. Karena kok misalnya dengan kata jangan tuh anak bisa menjadi bingung. Kok jangan? Kenapa jangan? Kayak gitu. Contoh kok misalnya kita jangan kayak ibu tanya tadi, kita bisa gunakan misalnya anak tersebut melakukan kesalahan seperti dia bermain jorok kayak gitu. Sampai kita bilang biasanya jangan nak kayak gitu pasti kan. Tapi langkah baiknya kita ganti dengan nah itu jorok kayak gitu. Kita main tempat lain aja yuk kayak gitu. Cara kita menggunakan kata lain dari kata jangan kepada anak. Mungkin cukup sekian jawaban dari Ila. Lebih dan kurang Ila mohon maaf. Ila baikkan lagi kepada moderator. Makasih. Terima kasih kepada Safila Bidi. Sekarang pertanyaan kedua akan dijawab oleh Zahra Fitria. Baik, langsung saja ya. Zara akan menjawab pertanyaan dari Bu Hanum. Jadi pertanyaan tadi apa itu motorik halus sama motorik kasar ya Bu? Nah, jadi motorik itu Bu artinya gerak. Kemudian apa itu motorik halus? Motorik halus itu adalah gerakan-gerakan kecil yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya gerakan memegang sendok itu termasuk ke dalam motorik halus. Kemudian menulis itu motorik halus. Pokoknya yang menggunakan otot kecil, yang menggunakan otot jari seperti itu. Kemudian motorik kasar itu motorik yang menggunakan gerakan-gerakan besar. Contoh melompat, berjalan, berlari seperti itu Bu. Semoga dapat diterima jawabannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada moderator. Apa Ibu Hanum bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih Ibu Hanum. Sekarang pertanyaan ketiga dijawab oleh Safi Nabila. Belum selesai. Kenapa rasa percaya diri anak itu lebih penting? Karena anak yang percaya diri mau belajar dan menerima hal-hal baru. Bahkan yang dianggap sulit pun bahkan yang dianggap sulit sekalipun mereka juga dapat meminta, bahkan membuat orang tua dan orang dewasa di sekitarnya untuk membantu mewujudkan keinginan anaknya. Dari Nanti biar angkat aja. Bisa ada tambahan? Mungkin dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan menambahkan pertanyaan dari ini adalah kenapa kita perlu menanyakan pertanyaan kepada anak? Apalagi anak usia dini kan dia tuh cenderung kayak misalnya lemah kayak gitu, kayak misalnya cepat down kayak gitu. Kalau misalnya tengok kayak gini-gini kali lah kalau misalnya bilang kelakuannya, pasti kita sebagai orang tua perlu menanamkan rasa percaya diri kepada anak. Seperti misalnya
mak orang tuh masa bilang kayak gini ke kamu kayak gitu. Enggak, kamu tulisan namanya Putri. Putri itu kan pinter, kuat, baik anaknya gitu. Kita harus yakinkan anak kita tuh bahwa yang dibilang sama kawannya itu nggak betul. Karena apalagi anak usia ini sedikit tengok kawan lain perlakuan sama dia, udah nangis, udah kayak misalnya nggak percaya diri, aku nggak cocok untuk berkawan sama ini kayak gitu, pasti kayak gitu kalau misalnya anak usia dini. Nah, jadi itu perlunya kita menanamkan rasa percaya diri kepada anak. Biar anak yakin, oh enggak, kata mama Putri kayak gini, kata mama Putri nggak kayak kawan-kawan bilang kayak gitu. Mungkin cukup sekian tambahan dari Ila, lebih yang kurang mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sofi dan juga Ila. Apakah Ibu Niar bisa menerimanya? Oke, terima kasih Bu Niar. Selanjutnya, tadi kan kita akan mendengarkan pemateri 1, pemateri 2, dan juga pemateri 3. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan yang akan dibacakan oleh Safa. Kepada Safa saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Yura. Jadi di sini saya sebagai referensi. Jadi saya sudah mencatat semua dari materi 1 sampai materi 3. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu mengapa sih pentingnya pendidikan anak usia dini itu. Jadi anak usia dini itu adalah fondasi untuk masa depan. Kita dapat membangun karakter anak, memaksimalkan potensi. Bagaimana sih cara mendidik anak usia dini? Jadi cara mendidik anak usia dini itu yaitu dengan cara memberikan kasih sayang yang ibu, selalu memberikan pujian, mengajarkan anak tentang agama, menggunakan kalimat yang positif, memberi dukungan pada anak, terus memberikan contoh yang baik pada anak. Kemudian kita juga harus mengenalkan aturan-aturan hidup pada anak. Kenapa kita harus mengenalkan aturan hidup pada anak? Jadi kita harus mengajar aturan hidup itu yang pertama kita harus mengajar anak untuk berdiskusi tentang aturan yang akan diterapkan di rumah. Kemudian membuat peraturan yang jelas, masuk akal, dan sesuai dengan usia anak. Kemudian berikan pemahaman kepada anak dengan bahasa yang mudah dipahami dan konsisten dengan aturan yang telah dibuat. Kemudian kita juga harus meningkatkan rasa percaya diri pada anak, yaitu dengan membiasakan anak mengenal hal-hal yang di sekelilingnya, menghargai usaha yang telah dilakukan oleh anak, dan dukung anak untuk tahu hal-hal yang baru. Nah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Safa yang telah memberikan inti dari semua pemateri tadi. Berakhir pula acara kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir di tempat ini. Semoga materi dari kami bisa bermanfaat untuk kehidupan ibu-ibu. Saya Tasya Rizkina, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.